Kuliner tuh musuhnya terbesar tuh apa sih? Musim hujan. Harus bisa kreatif dalam memberikan campaign terbaiknya. Buka puasa lebih afdol kalau dengan kebab. Gitu. Ujung-ujungnya kita harus jualan ya. Bener. Pengembangan usaha, ekspansi usaha, atau membuka usaha baru. Makanan bergizi itu mesti ada Baba Raffinya di situ, boleh. Pak. boleh. Siap. Dengerin ya, Pak. Nah, sekarang kita kembali lagi ngobrol di Seribu Talk bersama Bapak Hendy Setiono, selaku CEO dan owner dari Baba Raffi Enterprise. Nah, kita kan tadi udah ngobrol nih tentang perjalanan Baba Raffi. Nah, sekarang nih ada challenge yang paling dekat nih, Pak Hendy, terutama bagi industri F&B terutama. Betul. Yaitu adalah bulan puasa, bulan Ramadan ya. Dan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Benar. Kira-kira outlook Bapak di bulan-bulan ini seperti apa, Pak? Ya, jadi satu sisi ada potensi untuk panen, tapi di satu sisi namanya bulan puasa ya, orang pasti berpuasa gitu kan. Yang beragama Muslim mereka menahan menunda makan sampai jam buka puasa. Nah, sehingga dari situ tentu ada dua flip coin yang harus bisa kita baca. Jadi umumnya di bulan puasa dan bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka di beberapa minggu pertama itu cenderung lebih suka buka puasanya itu di rumah bersama keluarga. Begitu kan, jadi di momen Ramadan awal-awal sehingga akan ada tren koreksi tuh. Persis kayak kalau kuliner tuh musuhnya terbesar tuh apa sih? Musim hujan. Karena kalau musim hujan orang nggak keluar kan, jadi nggak spending gitu kan. Itu kira-kira sama, akan ada fase tersebut. Tapi minggu-minggu menjelang Lebaran, minggu-minggu menjelang akhir, karena mungkin sudah terima THR, ada acara buka puasa bareng dan sebagainya, itu grafiknya mulai pick up dan naiknya langsung signifikan, drastis. Sehingga kalau kita bisa bertahan di fase minggu-minggu awal, tidak terlalu koreksi banget, dan bisa melakukan jam pada momen menjelang Lebaran, bahkan pada after Lebaran, itu justru sebenarnya bisa dapat bonus. Dalam artian overall bulan Ramadan, bulan puasa ini bahkan menjelang sampai Lebaran bisa menjadi momentum untuk bisa menaikkan omsetnya. Nah, inilah yang saya pikir teman-teman bisa mencoba untuk membuat paket-paket Ramadan, paket-paket buka puasa bareng, paket-paket yang bernuansa Islami, misalnya menu-menu Timur Tengah, Middle East dan sebagainya, sampai dengan konten-konten edukasi, misalnya sudah halal nih gitu kan, misalnya berbuka puasa dengan yang halal aja dan sebagainya. Nah, sehingga konten-konten tersebut akan merimain konsumen kita, oh benar juga ya, kenapa nggak kita coba. Nah, kebetulan kami karena produknya adalah kebab yang identik dengan Timur Tengah, gitu kan, pas ya. Jadi nggak afdol kalau buka puasanya misalnya nggak dengan kebab gitu kan. Nah, sehingga tren-tren seperti itu bisa kita gunakan, bisa menggunakan jasa scriptwriter freelance gitu kan, untuk membantu apa ya kira-kira tema-tema atau konsep-konsep yang bisa kita gunakan supaya lebih menjual di momen Lebaran. Jadi overall menurut saya peluang Lebaran dan Ramadan, tinggal bagaimana kita bisa menggunakan strategi marketing yang tepat agar yang kita jalanin ini kampanyenya tepat sasaran begitu. Tadi kalau dari statement Pak Hendy, boleh nggak saya menyimpulkan benar atau tidak nih Pak? Berarti di awal Ramadan pasti ada potensi banyak penurunan pastinya. Ada koreksi, betul. Ada koreksi. Jadi kita harus bersiap-siap di akhir Ramadan untuk gaspol. Sehingga jangan cuma offset aja nih, mesti yang ini lebih untung daripada yang sebelumnya. Sepakat. Karena yang terjadi adalah teman-teman ini buffer stoknya kurang. Terutama menjelang Lebaran, karena memang mungkin supplier, vendor sudah pada libur ya. Iya, betul. Mereka sudah pada libur, tidak bisa mengirimkan kebutuhan buffer stok raw material, bahan bakunya di momen-momen libur tersebut. Ini yang banyak miss di situ ya. Sehingga menganggap trennya turun nih, mereka mengurangi forecast untuk pembelian, padahal habis itu naik dan naik offset, jadinya cuma offset aja, nggak cuan ibaratnya gitu ya. Benar. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita sebagai pelaku kuliner tetap bisa membaca tren tersebut dan memiliki inventory stok terutama pada saat bulan Ramadan dan Lebaran ini yang cukup, sehingga pas nanti sudah lagi naik pasca Lebaran ya kita punya bahan baku yang cukup begitu. Kalau selama 20 tahun nih melewati siklus Ramadan ini, ada nggak kira-kira angka turunnya berapa, gaspolnya berapa persen?
Tidak ada secara spesifik ya, maksudnya karena itu masih on weekly basis. Berbeda sama musim hujan yang sudah pasti ada koreksi gitu kan. Kemudian nanti musim anak masuk sekolah, karena ibu-ibu pasti mementingkan bayar biaya sekolah dulu kan. Tapi kalau musim-musim kayak Desember kemarin holiday season sudah pasti naik. Ramadan season harusnya itu kami ibaratkan seperti halnya holiday season di bulan Desember. Sehingga pada bulan tersebut konsumen akan lebih konsumtif untuk spending kayak gitu. Nah, saya suka dapat data insight nih, Ya. Pak Hendy, dari beberapa platform-platform Ya. sosial media, platform Yes. iklan. Yes. Dan 5 tahun terakhir ternyata setelah Idul Fitri, Yes. 3 minggu sampai 1 bulan setelah Idul Fitri itu masih tinggi. Apakah itu benar di Baba Raffi? Setelah Idul Fitri, iya betul, karena mereka habis terima THR ya. Artinya dari gajinya yang biasa dia terima mungkin dalam kondisi bulanan, tiba-tiba menerima gaji ke-13 gitu kan. Dan itu pasti ada spending power lebih. Namun, itu hanya sementara aja, temporary Ya, aja. betul. Jadi kalau tadi ditarakan 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu mungkin tepatnya. 2 minggu tepatnya. 2 minggu, habis itu akan mulai, udah mulai berkunjung ke saudara-saudara, sudah mulai ngasih angpau ke ponaan-ponaan gitu kan, sehingga Salam tempel. sehingga setelah itu biasanya mereka akan mulai mengetatkan lagi, dan itu kita harus mikir strategi lagi, apalagi nih setelah ini gitu kan, karena momen tersebutlah yang sebenarnya teman-teman pengusaha ini harus bisa kreatif dalam memberikan campaign terbaiknya. Gitu. Jadi 2 minggu ya Pak Hendy. Betul. Jadi teman-teman pelaku F&B jangan liburan dulu tuh 2 minggu pertama, itu masih cuan ya Pak Hendy Iya, ya. benar. Nah, di keluarga saya kebetulan juga kita berpuasa. Iya. Ya kan? Jadi kalau pagi puasa, habis itu kita kepingin bareng-bareng kita buka puasa pastinya. Iya. Tadi Pak Hendy cerita juga di awal-awal Lebaran terutama di luar awal Ramadan itu hal yang mungkin diprioritaskan untuk beberapa orang. Betul. Dan juga Pak Hendy menceritakan bahwa ya itu yang terjadi penurunan. Iya. Karena pada ada di rumah. Apakah Baba Raffi ada inovasi tertentu di tahun ini atau akan terjadi itu untuk mencoba merambah market itu? Oke, ini menarik sebenarnya. Jadi gameplaynya adalah makan di rumah versus paket buka puasa di luar, gitu kan? Nah, bagaimana kita menarik konsumen yang mau buka puasa ini memilih untuk ambil paket buka puasa di luar aja, lebih murah karena mungkin harganya bundling apa dan sebagainya. Kalau kami karena memang outletnya berbasis takeaway store, jadi ya apalagi kebab ya, kebanyakan berbentuk booth, kios, kontainer dan sebagainya. Nah, ini memudahkan kami untuk berjualan secara online. Jadi pun konsumen makan di rumah, gitu kan, ngumpul sama keluarga, tapi pesan online makanannya juga dari Baba Raffi, karena buka puasa lebih afdol kalau dengan kebab. Gitu. Benar, jadi nah itulah campaign-campaign yang coba kita tawarkan, terutama dalam momen bulan Ramadan, agar apa ya, agar konsumen bisa mendapatkan opsi-opsi terbaiknya. Jadi di saat mereka mau kumpul sama keluarga makan di rumah, boleh. Mau makan di luar boleh. Asal ada hidangan Baba Raffi-nya. Gitu. Ya itu apa ya, istilahnya bagian dari marketing strategi yang masing-masing brand, baik F&B maupun brand fashion atau brand kriya yang lain-lain, yang mereka bagaimana bisa menggunakan momentum Ramadan ini justru untuk mengkreasikan apa ya, freelance yang memiliki kreativitas untuk dijahit pada bisnis yang mereka jalani. Tema-temanya apa? Tema-tema bernuansa Muslim, tema-tema bernuansa Timur Tengah, tema-tema bernuansa halal, Islami, itu mungkin yang akan lagi naik daun di bulan Ramadan. Berarti dengan kenaikan bisnis ini untuk ada perubahan, ada koreksi tadi di pasar, dengan market yang berubah behaviornya mungkin sedikit. Bapak mencoba menggunakan marketing channel seperti online untuk coba merambah mereka tetap lah ya ibaratnya ya, supaya ya ujung-ujungnya kita harus jualan ya. Benar. Itu tadi masalah behavior Pak. Kalau masalah waktu, apakah Baba Raffi ini tetap bukanya di jam-jam tertentu saja atau mengikuti jam buka puasa dan jam subuh? Ada penyesuaian jam buka. Sebelumnya beberapa outlet kami memang ada yang buka 24 jam. Dan dalam kondisi normal berbuka pada working hour yang standar gitu kan. Nah, karena bulan puasa pasti ada perubahan. Sehingga bukanya jadi lebih mundur, terutama menjelang jam berbuka puasa, biasanya jam 3, jam 4 sore.
sampai malam, sampai Isya gitu kan. Beberapa bahkan sampai menjelang subuh yang memang core awalnya buka 24 jam tadi. Nah, sehingga ini yang membuat jam jendela beroperasinya sebenarnya secara durasi jam sama, cuman digeser aja. Agar konsumen biasanya setelah berbuka puasa mungkin mereka lanjut sholat taraweh gitu kan. Iya. Habis sholat taraweh lapar lagi nih, jangan lupa nyemil kebab gitu. Terus Nah, gitu. ini kita gali-gali dikit lagi, kalau boleh. Tadi Pak Hendy bilang bahwa kebab itu Iya. identik dengan Timur Tengah, identik Iya. dengan Ramadan pastinya. Benar. Ya kan? Nah, saya melihat bahwa ada event yang strategis Iya. selalu sebelum Ramadan, Oh, yaitu ya event franchise. iya. Ya, betul ya. Betul. Nah, ada tuh satu sebelum Ramadan, satu sebelum liburan Natal. Expo Ya. franchise ya. Expo Dalam franchise. setahun ada beberapa kali, Ada mungkin beberapa bisa kali. 3-4 kali. Betul. Nah, ini di particular one, let's say kalau misalnya kita bilang sebelum Ramadan, apakah ada kenaikan Iya. pembeli franchise, Pak, karena mau Iya, untuk iya, persiapan iya. Ramadan? Jadi memang by data sangat bergantung sama kondisi market kalau itu. Kalau ekonomi membaik, biasanya diikuti dengan orang ingin membuka usaha baru, ekspansi investasi untuk membuka usaha baru. Tapi kalau ekonomi lagi slow down, jadi ini sangat bergantung dengan outlook ekonomi secara global, secara baik yang terjadi di luar maupun yang ada di Indonesia. Nah, ini yang kemudian memutuskan seseorang itu untuk melakukan pengembangan usaha, ekspansi usaha atau membuka usaha baru, gitu kan. Jadi sebenarnya tidak terlalu relate dengan kondisi Ramadan. Tapi sebenarnya secara outlook-nya, karena tahun kemarin orang wait and see gitu kan. Begitu ternyata setelah pilkada selesai, pemilihan presiden selesai, itu langsung biar tuh. Wah, orang lagi pengen buka usaha apa dan sebagainya gitu kan. Desember juga sama gitu kan. Nah, mungkin pas momen bulan Ramadan orang momennya bukan pada vibes mau buka bisnis. Tapi vibes-nya ngumpul keluarga. I see. Ada uang lebih bisa buat mudik ke kampung halaman. Ada uang lebih bisa buat nyantuni anak-anak, adik-adik gitu kan. Sehingga konsep itulah yang kemudian mungkin sedikit bergeser. Tapi outlook tersebut sebenarnya lebih dipengaruhi pada kondisi ekonomi secara global gitu. Nah, kalau kita bicara dengan klimat ekonomi global dan Indonesia, 2024. Wait and see. Wait and see. Pada hold. Benar. Oke. 2025? 2025 masih orang nge-hold, masih menahan ya. Belum ya. Maksudnya secara menyeluruh orang masih memandang arahnya kebijakannya seperti apa sih yang mau dibawa, seperti apa pemerintah kita sudah bagus menjalankan efisiensi anggaran, kemudian menjalankan program 100 hari pertama, orientasi pada makan bergizi gratis gitu kan. Sehingga ini yang kemudian teman-teman juga melihat sudah stabil nih, sehingga sudah bisa melakukan akselerasi bisnis lain. Tapi pada umumnya mereka akan hold dan tidak melakukan pembelian yang besar dulu. Secara general seperti itu. Jadi wait and see dari pastinya policy government ya. Benar. Ya kan arahnya kemana. Benar. Sehingga termasuk hiring. Hiring talent kan juga menjadi satu hal yang sudah perlu hiring atau belum ya. Nah, sehingga solusi ini sebenarnya harus ditangkap sama 1.000 nih. 1000-in aja. 1000-in aja. Bagaimana? Oke, kita butuh talent menggunakan freelancer dan 1000 harus bisa mengambil momentum itu sebagai bagian dari akselerasi teman-teman freelance kepada pelaku bisnis gitu. Saya memang enjoy banget ini ngobrol dengan Pak Hendy. Kenapa? Saya nggak perlu jualan, udah dijualin sama Pak Hendy. Berarti saya nggak harus jadi CMO kayak. Siap nih 1000 menampung Pak Hendy jadi CMO. Nanti mungkin kita ini Pak. Iya. Apa namanya tadi ada program makanan bergizi itu mesti ada Baba Rafinya di situ. Oh boleh. Siap. Dengerin ya Pak.